Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa adalah kerinduan-Mu yang ingin terjadi di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya adalah jikalau kami menjadi satu, kami bersatu, kami melakukan apa yang menjadi kehendak dan kerinduan Tuhan di dalam dunia ini, dan biarlah seperti Engkau dan Bapa adalah satu, demikian juga kehidupan kami sebagai gereja-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami akan membaca dan kami akan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau berbelas kasihan kepada kami Tuhan, menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk mengerti, memahaminya, melakukannya, juga Tuhan untuk menikmati firman-Mu itu, menikmati sekaligus kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan, siapkanlah hati kami untuk mendengar. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan tulisan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 12 ya Bapak Ibu. Sebelum kita membaca teks kita, tema kita hari ini adalah ini ya, satu tubuh di dalam Kristus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, keragaman dan perbedaan itu sering sekali menjadi ancaman bagi kesatuan ya. Apa sih yang membuat kita itu berkonflik dan akhirnya pecah Bapak Ibu? Biasanya karena ada perbedaan, bukan? Karena ada keragaman. Nah biasanya kalau kita melihat alasan-alasan perbedaan yang membuat terjadinya perpecahan itu justru seringkali adalah alasan perbedaan yang sifatnya itu sebetulnya tidak esensi, ya superficial, sesuatu yang permukaan. Bukan sesuatu yang sangat penting, tapi karena perbedaan itu seringkali membuat terjadinya bukan hanya konflik tapi akhirnya pecah. Demikian juga kalau kita lihat di dalam sejarah gereja Bapak Ibu. Nah hari ini di dalam teks kita Bapak Ibu kita akan melihat bahwa Rasul Paulus menggambarkan umat atau orang percaya itu sebagai seperti tubuh ya. Kita di dalam tubuh kita ini kita punya banyak anggota ya, anggota tubuh kita ini begitu banyak dan setiap anggota berbeda dan fungsi daripada setiap anggota itu tidak sama. Nah demikianlah juga kehidupan orang percaya sebagai tubuh Kristus. Nah mari kita baca sama-sama Bapak Ibu 1 Korintus 12. Kita akan membaca secara bertahap ya, karena cukup panjang ayatnya. Pertama dulu, mari kita baca sama-sama di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13 saja dulu ya. 1 Korintus 12, 12 sampai 13. Mari yang ini kita baca bergantian ya. Saya baca dulu, Bapak Ibu kemudian nanti baca ayat 13-nya. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Silakan. Ya, baik Yahudi, Yunani, budak, orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita diberi minum dari satu roh. Nah Bapak Ibu, tidak tahu apakah Bapak Ibu masih ingat ya, tapi sebulan lebih yang lalu itu kita membahas tentang doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ya. Di dalam doa Yohanes 17 itu adalah doa terakhir Tuhan Yesus sebelum nanti dia akan ditangkap, kemudian disalibkan, dia akan mati dan kemudian bangkit Bapak Ibu. Nah di dalam doanya yang terakhir itu salah satu hal yang dia doakan bukan hanya untuk para murid tetapi bagi orang percaya. Dia berdoa supaya mereka bersatu. Nah Tuhan Yesus mendoakan kebersatuan atau persatuan bagi para murid dan juga bagi orang percaya ini Bapak Ibu. Menggambarkan kepada kita satu fakta yang sangat penting. Yaitu apa? Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid yang akan dia tinggalkan itu akan mengalami pergumulan dalam masalah kesatuan. Tuhan Yesus tahu bahwa nanti murid-murid yang akan dia tinggalkan ini akan tidak mudah untuk bersatu. Tuhan Yesus tahu bahwa gereja di sepanjang sejarah kehidupan ini akan mengalami pergumulan dalam hal persatuan.
Tuhan Yesus tahu itu. Kenapa? Karena memang kita melihat Bapak Ibu dalam sejarah gereja, ya, kita melihat banyak konflik terjadi, banyak perpecahan terjadi, dan kita menyadari Bapak Ibu bahwa kesatuan itu tidak mudah dicapai. Tidak mudah untuk mewujudkan kesatuan. Itu sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin, ya. Itu mungkin salah satu pertanyaannya bagi kita, bagaimana sih kita itu bisa bersatu dengan orang yang sangat berbeda dengan kita? Mungkinkah kita itu bisa bersatu dengan orang-orang yang dalam banyak hal kita rasa itu kayak tidak ada sama-samanya dengan kita? Sangat berbeda. Nah kalau ditanya mungkinkah, bisakah? Maka jawabannya di dalam Kristus kita sebagai orang percaya, ya bisa bersatu Bapak Ibu. Alasannya adalah kalau ada sesuatu yang mengikat kita, sesuatu yang sangat esensi, sesuatu yang merupakan dasar atau fondasi, maka semua perbedaan, semua keragaman itu mungkin bisa disatukan kalau ada satu pengikatnya. Nah di dalam bagian yang kita baca tadi, Paulus mengingatkan bahwa pengikat itu adalah karena kita diikat oleh satu roh, satu Tuhan. Kalau kita membandingkan Efesus pasal yang keempat, yang beberapa minggu lalu juga kita sudah renungkan, itu Paulus menyebutkan 7 hal yang menjadi kesatuan. Satu satu roh, satu baptisan, satu bapa, satu pengharapan, dan segala macam ya. Jadi ada sesuatu yang begitu mendasar, sesuatu yang begitu esensi Bapak Ibu yang mengikat kita sehingga semua perbedaan itu walaupun tetap ada ya, tidak menghilangkan perbedaannya, persatuan tidak menghilangkan perbedaan. Itulah kenapa di sini di dalam ayat 12 dan 13 Paulus menyebutkan ada tetap orang Yahudi, ada orang Yunani. Yahudi Yunani itu sangat berbeda budaya, bangsanya Bapak Ibu. Orang merdeka, budak, orang kaya, orang miskin itu sangat berbeda. Realitas perbedaan itu tetap ada, tetapi itu bukan lagi menjadi yang penting karena yang paling penting dan yang utama itu adalah kebersatuan karena ada sebuah pengikatnya, roh yang sama, Tuhan yang sama. Ya, jadi kalau ditanya mungkinkah? Ya mungkin saja. Bisakah? Bisa kalau ada yang mengikatnya, sesuatu yang begitu dasar dan sesuatu yang begitu fondasional ya kira-kira begitu. Nah ini penting Bapak Ibu, mengapa? Kalau kita melihat di dalam dunia ini banyak juga sih orang yang bersatu ya. Bangsa bersatu, suatu masyarakat bersatu, kelompok tertentu bersatu. Tapi sebetulnya apa yang menjadi alasan mereka bisa bersatu? Ya umumnya karena masalah-masalah biasanya ya, karena kepentingan yang sama, motif kepentingan yang sama bersatu. Tapi kalau kepentingan sudah tidak ada, maka persatuan bisa bubar. Atau mungkin menghadapi musuh yang sama. Indonesia dulu bersatu karena mengusir penjajah ya. Orang bangsa Indonesia bisa bersatu karena menghadapi musuh yang sama. Ingin mengalahkan musuh yang sama. Tapi kalau hal itu kemudian sudah selesai, maka persatuan bisa bubar. Nah tetapi bukan alasan dan motif itu yang membuat kita harus dan bisa bersatu Bapak Ibu. Di sini Paulus menyebutkan yaitu tadi ya, sesuatu yang begitu esensi yang mengikat kita. Pengikatnya itu adalah roh yang sama dan Tuhan yang sama. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan 3 hal sesuai dengan teks kita ya. Kita melihat bahwa persatuan itu tidak mudah, banyak tantangannya, ya banyak pergumulannya. Dan di sini Paulus menggambarkan kita orang percaya itu seperti tubuh ya, tubuh yang terdiri dari banyak anggota, anggotanya macam-macam, fungsinya juga berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi justru kita melihat Bapak Ibu, Paulus menekankan justru karena anggota tubuh ini banyak dan berbeda-beda. Dan justru karena fungsinya itu berbeda-beda, itulah yang membuat dia menjadi tubuh. Kalau tidak berbeda, kalau anggotanya cuma satu dan sama, maka bayangkan seperti apakah tubuh itu. Bisakah tubuh itu menjadi tubuh kalau semuanya menjadi sama? Itu salah satu yang diungkapkan oleh Paulus di sini. Kalau semua mata, ya, bagaimana dengan tubuh itu? Bayangkan tubuh kita terdiri dari hanya satu organ tubuh saja ya, dan fungsinya cuma satu Bapak Ibu, maka itu bukan tubuh. Nah jadi Paulus itu menekankan keanekaragaman, keberagaman, perbedaan, semua itu mesti menjalankan fungsi dan menjadi anggota yang semestinya sesuai dengan fungsinya masing-masing, barulah dia menjadi tubuh. Demikian kita juga sebagai gereja. Nah mari kita lihat satu-satu Bapak Ibu, apa sih yang menjadi persoalan-persoalannya yang dihadapi di dalam masalah kesatuan itu sesuai dengan konteks Korintus yang kita baca di sini. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa lihat itu di ayat 15 dan 16 ya. Ada anggota tubuh yang menganggap diri tidak dibutuhkan dan tidak bisa melihat dan menemukan
keunikan dirinya sendiri. Dari mana kita lihat itu? Ayat 15 dan 16. Saya bacakan bagi kita. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Nah, apa kan sebetulnya sedang dibahas oleh Paulus di sini Bapak Ibu? Paulus sedang membicarakan orang-orang tertentu yang merasa diri itu kayak tidak dibutuhkan begitu Bapak Ibu ya. Tidak bisa menemukan dan melihat keunikan dirinya dalam sebuah komunitas. Jadi ketika membandingkan diri dengan orang lain, dia berkata, aku bukan tangan, aku bukan mata, aku bukan telinga ya begitu ya, aku bukan dia gitu, aku ini siapa. Jadi waktu membandingkan diri dengan anggota-anggota tubuh tertentu, anggota tubuh yang lain, tidak bisa melihat keunikan dirinya dan dia berpikir aku bukan siapa-siapa. Nah ini sering sekali kita temui di dalam komunitas termasuk dalam gereja ya Bapak Ibu ya. Kalau kita masuk dalam sebuah gereja gitu ya, kalau saya juga kadang-kadang kalau bertemu ya ngobrol dengan jemaat itu, kalimat itu sering kali muncul, aku bukan majelis, saya bukan pengurus di sini. Saya bukan aktivis, saya bukan siapa-siapa. Siapa ini aku bukan siapa-siapa di sini ya. Jadi merasa diri ketika membandingkan orang lain merasa diri tidak dibutuhkan. Saya bukan orang penting, saya bukan mata, saya bukan telinga, begitu ya. Saya bukan siapa-siapa, tidak ada peran saya dalam komunitas ini, saya hanya jemaat biasa. Jadi kalau ada dia jemaat biasa berarti ada jemaat yang luar biasa ya, extraordinary ya. Itu mungkin dia pikir itu orang-orang yang mungkin perannya banyak, ada jabatannya dalam sebuah komunitas, dalam gereja begitu ya. Dia tidak ada perannya, tanda kutip itu kurang kelihatan perannya. Dia merasa diri bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa. Lalu Bapak Ibu, kalau kita merasa diri kita bukan siapa-siapa, kalau kita merasa diri kita bukan tanda kutip orang penting, apakah itu berarti kita bukan anggota gereja? Apakah itu berarti bahwa kita tidak melayani? Kan tidak ya. Nah salah satu contoh tentang hal ini kita bisa lihat ya kalau kita baca perjanjian lama ya Bapak Ibu ya. Kita membaca tulisan Paulus, di dalam perjanjian lama itu Musa ya waktu ketemu Tuhan. Waktu Tuhan itu meminta Musa untuk memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Musa dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, Musa aku ingin engkau memimpin bangsa ini keluar dari Mesir. Bahwa mereka menyembah aku di Gunung Sinai. Musa bilang apa? Ya Tuhan, tapi nanti kalau engkau mengutus aku, itu dia mengatakan, aku ini siapa Tuhan? Kenapa aku bisa bertemu dengan Firaun? Padahal aku ini bukan siapa-siapa. Ya Tuhan berkata, Musa jangan khawatir, nanti aku akan menyertai engkau. Ya dia bilang lagi, tapi nanti Tuhan, orang Israel tanya, kamu siapa? Kok kamu mengatakan engkau diutus oleh Tuhan? Kamu siapa yang mengutusmu? Tuhan bilang, kalau orang Israel tanya begitu, jawab kepada mereka bahwa akulah yang mengutus engkau. Musa tanya lagi, engkau itu siapa Tuhan? Tuhan bilang, katakanlah kepada Israel, aku adalah aku. Oke, Musa bilang lagi, tapi nanti kalau mereka tidak percaya kepada aku bagaimana Tuhan? Tuhan bilang, iya nanti kalau engkau tidak percaya ada tanda-tanda. Tuhan memberikan mukjizat kepada Musa ya. Untuk dia lakukan, juga untuk dia nyatakan kepada Firaun itu supaya Firaun tuh percaya bahwa Musa ini adalah orang yang diutus Tuhan. Udah begitu, udah dikasih tanda ya, udah dikasih tahu Tuhan menyertai, udah dikasih tahu bahwa yang mengutus adalah Tuhan, udah dikasih tanda. Musa bilang, Tuhan, tapi aku kan enggak pandai bicara ya. Aku ini enggak bisa bicara kepada Firaun. Sampai kalau kita baca dalam Keluaran, Tuhan marah kepada Musa. Ya Musa terus berkata, Musa terus berdalih dari tugas itu, berkata aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku tidak pandai bicara, aku tidak berani, aku tidak punya kemampuan, aku ini bukan siapa-siapa, siapalah aku ini. Jadi kelihatan kayak rendah hati Bapak Ibu, tapi sebetulnya bukan rendah hati ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Musa, tapi intinya itu dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Siapa aku ini? Aku nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Aku tidak mampu, tidak bisa begini dan begitu. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali di antara kita ya, belum selesai pergumulannya terhadap diri. Kita nggak bisa menemukan keunikan diri kita. Ya, seringkali ketidakmampuan kita menemukan keunikan diri kita itu berakar dari rasa minder, kurang kenal diri. Ya, akhirnya kita tidak bisa menemukan diri kita di dalam sebuah komunitas, peran kita, bagian kita dalam sebuah tubuh Kristus itu apa? Kita merasa kita bukan mata, bukan tong telinga, bukan juga ini, bukan itu. Kita nggak bisa menemukan keunikan diri kita, siapa diri kita. Kita merasa minder.
Ya Bapak Ibu, kalau ditanya minder sama sombong itu sama nggak sih dosanya? Orang mungkin minder itu lebih rohani daripada sombong ya Bapak Ibu. Tapi sebetulnya dua-duanya ini sama. Mau kita rasa minder karena kita merasa diri kita bukan siapa-siapa, atau either kita merasa diri kita hebat, kita menjadi orang yang sombong. Dua-duanya berakar dari pengenalan diri kita yang salah ya, self identity kita yang belum selesai ya. Kita nggak mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Nah di dalam sebuah komunitas ya, sebagai anggota tubuh Kristus Bapak Ibu, kita sadar bukan bahwa kita ini diciptakan unik, berbeda oleh Tuhan ya. Kita adalah anggota, apapun itu peran kita ya. Nanti kita lihat itu ternyata bahkan anggota tubuh yang kelihatannya tidak elok atau kurang mulia itu anggota tubuh yang kata Paulus itu sangat penting dan justru harus diberikan penghormatan khusus justru ya. Nah jadi kita ini perlu menemukan diri kita ya, menemukan dan mengenal siapa diri kita. Supaya kita bisa tahu apa yang menjadi peran dan bagian kita dalam tubuh Kristus itu. Ya, bukan maka terus berkata aku tidak bisa begini, aku tidak bisa begitu, aku ini siapa? Aku ini bukan orang penting, jemaat biasa dan bla 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 seperti Musa menjawab perintah yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Nah memang ya Bapak Ibu ada beberapa peran tertentu itu memang mencolok ya di dalam anggota tubuh Kristus itu. Sama kayak mata ya, Paulus seakan-akan berkata mata itu kayak anggota tubuh yang mulia ya, karena dia posisinya begitu penting ya. Nah sama di dalam komunitas juga begitu, ada peran-peran tertentu yang begitu mencolok ya Bapak Ibu ya. Kayak misalnya kita dalam persekutuan kita, kebaktian kita sore ini, worship leader, pengkhotbah ya, orang-orang yang kita lihat di atas mimbar begitu ya. Kelihatannya peran mereka begitu mencolok dan begitu penting. Tapi apakah itu berarti bahwa peran-peran yang lain itu kurang penting? Kan tidak juga ya. Coba kita bayangkan kalau rekan-rekan kita yang bekerja di belakang layar itu ya, sound system, multimedia, itu mereka tidak berperan sebagai fungsi, sebagaimana fungsinya, coba bayangkan bagaimana apa yang terjadi dalam ibadah dan kebaktian kita. Kalau orang-orang tertentu ya mungkin ya ada yang tugasnya pelayanan itu adalah berdoa secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang yang melihat apa yang dia lakukan, mendoakan para pelayan, mendoakan para pekerja, atau mungkin hanya merapikan hal tertentu atau membersihkan ini dan itu yang tidak dilihat oleh orang lain. Apakah itu bukan sebuah pelayanan? Apakah itu tidak penting? Justru kalau hal-hal itu tidak ada Bapak Ibu, maka bayangkan seperti apakah tubuh Kristus itu. Itu pergumulan yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-17 nanti ya. Yaitu adanya anggota tubuh yang ingin menjadi sama seperti yang lain. Ayat 17, 18, 19. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Kalau semua pengen menjadi telinga, di manakah penciuman? 18-19. Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Waktu kita lihat itu, wah pelayanan itu mencolok, pelayanan itu begitu bagus. Kita pengen mau semua seperti itu. Kalau semua menjadi seperti itu, siapakah yang melakukan peran-peran yang lain? Kalau semua pengen menjadi mata, bagaimana dengan tugas-tugas yang lain? Siapa yang menjadi telinga, siapa yang menjadi kaki, siapa yang menjadi itu mulut dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi bukankah ketika kita melihat hal tertentu, kita pengen ya anggota tubuh yang pengen menjadi seperti yang lain ya. Nah ini masalah itu uniformity Bapak Ibu ya, keseragaman. Kita pengen menjadi seperti dia. Nah, kita di sini Paulus mengingatkan bahwa kita ini anggota tubuh Kristus. Tiap anggota beda-beda. Tidak perlu dan tidak boleh semua mau menjadi mata. Ya, karena bagaimanakah tubuh kalau semua menjadi sama, menjadi seperti itu. Nah, tapi itu adalah pergumulan-pergumulan yang dihadapi ketika kita bicara sebagai anggota tubuh Kristus. Kalau kita bicara masalah persatuan dan kesatuan, maka ada anggota-anggota jemaat seperti itu. Dan menarik sekali, pergumulan ini dialami oleh jemaat Korintus dan Paulus menegur mereka ya, kalau semua itu menjadi mata, di manakah yang lain-lain, penciuman dan telinga dan sebagainya. Nah, sekali lagi kita ini unik dan berbeda Bapak Ibu ya, tempat posisi kita itu berbeda, tidak sama. Tapi bukan berarti bahwa ada yang lebih penting dan kurang penting, semuanya sama. Nah itu bisa kita lihat nanti dalam pergumulan yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Apa sih persoalan yang berikutnya yang dihadapi? Nah kita melihat Bapak Ibu ada anggota yang merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Superior kompleks, merasa kemudian tidak lagi membutuhkan anggota yang lain.
Ayat 21, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ya, tidak bisa ada satu anggota tubuh yang berkata, karena aku mata maka yang lain aku tidak perlu. Nah, tapi ini adalah perasaan merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih penting Bapak Ibu ya. Kadang-kadang mungkin kita merasa karena kita ada di pelayanan di atas mimbar, kita merasa diri kita lebih spesial dari pelayan-pelayanan yang lain. Dari usher mungkin ya, dari mereka yang bekerja di belakang layar. Tapi tidak demikian ya, itu adalah perasaan superior ya, merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Nah, orang yang merasa diri lebih hebat Bapak Ibu, itu seringkali merasa diri itu ya tidak butuh orang lain, self-sufficient dia ya. Aku gak butuh karena memang biasanya Bapak Ibu kecenderungan ini dimiliki oleh orang-orang yang punya talenta banyak. Bisa ini, bisa itu, dia mampu begini, dia mampu begitu. Sehingga ada banyak hal yang dia bisa lakukan sehingga merasa aku tidak membutuhkan orang lain. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita lihat ya, kalau kita belajar psikologi, orang-orang yang superior kompleks ini salah satu ya, saya tidak bilang satu-satunya. Tapi salah satu penyebabnya itu apa Bapak Ibu? Kenapa ada orang merasa diri lebih hebat daripada orang lain? Merasa diri lebih penting daripada orang lain dalam sebuah komunitas. Merasa kalau dia tidak ada maka kacaulah komunitas ini. Tubuh ini tidak bisa berfungsi kalau saya tidak ada. Superior ya, superior kompleks. Kadang-kadang akarnya itu adalah apa Bapak Ibu? Inferior ya. Mungkin karena sebelumnya itu dia mengalami problem rendah diri, merasa dirinya itu orang yang belum berhasil, belum punya apa-apa. Maka dia bertekad dalam hidup, ya aku pengen menjadi orang yang berhasil, pengen menjadi orang sukses. Dia seumur hidup itu mau membuktikan diri kepada orang lain. Begitu dia berhasil, begitu dia mencapai yaitu standar tertentu dalam pikirannya, maka dia merasa diri hebat dan akhirnya itu ya menganggap rendah orang lain. Nah kita tidak terbebas dari perasaan-perasaan ini ya Bapak Ibu ya. Baik itu superior kompleks atau inferior kompleks. Kadang-kadang kita itu mix ya dalam perasaan-perasaan ini. Nah kita tidak bebas. Nah kita perlu sekali di sini kalau kita lihat ya, Paulus juga memberikan nasihat praktisnya bagi kita. Tapi ini adalah pergumulan yang dihadapi oleh anggota tubuh Kristus, oleh kita, oleh Bapak Ibu dan juga bagi saya. Nah kita bersyukur ya Bapak Ibu kalau kita belajar tentang diri kita diingatkan bahwa siapa kita, identitas diri kita ya, our self identity itu di dalam Kristus, bukan di dalam apa yang kita sudah capai. Siapa kita bukan karena siapa kita di masa lalu, apa yang kita lakukan di masa lalu kita. Siapa kita bukan ditentukan oleh jabatan kita, pencapaian kita, kesuksesan kita sekarang ini, atau hal yang kita sudah achieve di dalam kehidupan kita. Bukan itu bukan diri kita. Walaupun kita sering identikan diri kita dengan hal itu, tapi itu bukan kita. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita mengenal dan mengerti bahwa identitas kita itu ada di dalam Kristus yang mengasihi kita. Kita orang berdosa, kita tahu kita nggak layak tapi kita dikasihi. Dan itu identitas yang sifatnya selama-lamanya Bapak Ibu, tidak mungkin berubah. Dan itu yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman di dalam hidup kita ini. Waktu kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Nah, kalau di dalam anggota tubuh Kristus, bagaimana kita menghadapi perasaan-perasaan superior ini? Atau kadang-kadang kita bergumul dengan inferior kita ya, inferiority. Keminderan kita, aku ini bukan siapa-siapa. Ya kita perlu belajar mengenal diri kita ya Bapak Ibu. Apa sih yang menjadi kelebihan-kelebihan kita? Apa yang menjadi kekurangan-kekurangan diri kita? Perlu kita juga bukan hanya mengenal kelemahan dan kelebihan diri kita, tapi kita juga perlu mengenal kelemahan dan kelebihan orang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, Paulus, Bapak Ibu menarik sekali ya, adalah seorang yang punya potensi untuk menjadi orang yang superior ini, mengalami superior kompleks ini. Bapak Ibu tahu kan, rasul yang seperti apa dia itu? Rasul yang sangat hebat ya Bapak Ibu. Banyak sekali kalau mau ditanya, apakah hal-hal yang kira-kira dibanggakan oleh Paulus dalam kehidupannya? Banyak banget Bapak Ibu, banyak sekali ya. Kalau kita melihat misalnya termasuk di dalam 2 Korintus itu dia menjabarkan hal-hal yang pernah dia alami, hal yang pernah dia raih di dalam kehidupannya. Kalau itu dijadikan sebagai sumber kebanggaan, maka jemaat Korintus yang membangga-banggakan diri itu gak ada apa-apanya. Kalau kita membaca di dalam Filipi, dia menjabarkan aku siapa? Yahudi, Ibrani asli, bla bla bla. Kalau mau dirunut dan bikin listnya itu hal-hal yang membuat dia itu lebih hebat daripada orang lain. Paulus ada juaranya. Dan dia pernah tergoda ya, tempted ya Bapak Ibu ya, untuk membanggakan hal-hal ini waktu orang-orang Korintus itu membanggakan dirinya.
membanggakan talenta-talenta dan karunia-karunia yang mereka miliki. Ya, Paulus berkata, aku siapa? Aku juga kalau pelayanan aku pernah dirajam, karam kapal dan sebagainya. Ya, tapi di dalam 2 Korintus 12 ya, 9 dia berkata, sebab itu tapi aku tetap lebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Waktu dia tergoda menggambarkan atau menuliskan apa yang menjadi kehebatan-kehebatannya, terakhir ya Bapak Ibu, kalau kita baca dalam 1 Korintus, dia mengatakan itu ada sebuah kebodohan. Dia sadar setelah dia menjabarkan, aku begini, aku begitu, sudah meraih ini, sudah mengalami ini dan itu adalah sebuah kebodohan. 1 Korintus 12 ayat 1. Semuanya itu tidak ada faedahnya bagiku. Apa gunanya aku membanggakan itu? Jadi kalau mau dibilang superior, kompleks, Paulus juaranya harusnya. Tapi akhirnya dia sadar, itu tidak ada faedahnya bagiku. Nah, menghadapi ini Bapak Ibu dalam komunitas, ini saran yang diberikan di ayat 22 dan 23. Paulus berkata, malahan apa sih yang harus kita lakukan? Anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Nah Bapak Ibu, kita ya kalau dalam sebuah komunitas, siapa sih orang-orang yang biasa cenderung kita perhatikan, kita hormati? Orang-orang sudah terhormat bukan? Orang-orang yang sudah spesial, mereka sudah populer. Tapi banyak orang memperhatikan, makin banyak orang memperhatikannya. Nah ini kecenderungan kita kalau kita ada dalam sebuah komunitas anggota tubuh Kristus ya. Nah Paulus berkata, orang-orang sudah terhormat tidak perlu kita berikan lagi penghormatan khusus. Mereka sudah terhormat. Kalau kita hormati lagi kayak double gitu ya, double ganda ya Bapak Ibu ya. Nah supaya itu seimbang bagaimana? Dia mengatakan, kita perlu memperhatikan justru anggota-anggota kita yang kelihatannya lemah. Nah saya mencari tahu ya Bapak Ibu, sebetulnya anggota tubuh apakah yang dimaksud oleh Paulus yang dia katakan di sini anggota tubuh yang lemah, yang kurang elok ya. Ada penafsir yang mengatakan ya Bapak Ibu, anggota tubuh yang lemah, kurang elok ini adalah, maaf ya Bapak Ibu, maaf sekali lagi, adalah dubur atau mungkin itu adalah alat kelamin. Ya, mereka anggota tubuh yang kemuliaannya jauh dibandingkan dengan yang saya sebut tadi, mata, telinga gitu ya, hidung, mulut. Dubur ya Bapak Ibu, anggota tubuh yang tidak terlihat ya, tidak penting, maksudnya bukan tidak penting, bayangkan kalau kita tidak punya anggota tubuh itu. Tapi anggota tubuh yang kurang elok, kemuliaannya itu tidak sama dengan anggota tubuh yang lain. Nah Paulus berkata justru ini kita harus perhatikan dan kita berikan perhatian khusus. Karena bayangkan kalau anggota tubuh ini kita tidak punya, bagaimanakah tubuh itu? Mungkinkah dia bisa berfungsi dengan baik? Tidak mungkin. Nah jadi itu ya Bapak Ibu ya. Malahan anggota tubuh yang tampaknya paling lemah perlu kita berikan perhatian khusus. Di dalam komunitas orang-orang yang menurut kita itu mungkin selama ini kita nggak pernah pikir, tidak pernah kita perhatikan, mereka yang lemah, ya, orang-orang kecil, tersingkir, terbelakang, ya. Kita justru harus memperhatikan mereka ya, mereka hadiran mereka itu penting. Walaupun sebetulnya kurang kelihatan sepertinya, kurang terlihat, tapi mereka sangat penting. Bayangkan kalau mereka tidak ada. Pelayanan-pelayanan yang invisible, yang kurang terlihat yang mereka lakukan. Bayangkan kalau itu tidak ada. Tubuh tidak bisa berfungsi dengan baik. Terakhir ayat 26. Bapak Ibu, di situ Paulus memberikan sebuah gambaran realitas Bapak Ibu. Ya komunitas yang sehat itu, yang memiliki kesatuan itu seperti apa? Nah Paulus menyebut tentang anggota tubuh, kalau ada yang sakit, satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh itu akan menjadi sakit. Dan memang itu betul ya Bapak Ibu. Pernah kan mengalami, saya dulu pernah ya, waktu saya kecil saya ingat sekali itu. Bahkan beberapa kali, bukan cuma sekali dua kali ya. Itu kita punya jari itu kemasukan benda tajam aja gitu ya. Kemasukan duri aja sedikit ya Bapak Ibu. Bagaimana sih rasanya itu? Yang sakit kan bukan cuma jempol kita yang tertusuk ini, tapi kepala kita nyut-nyut ya. Pokoknya kacau hidup kita kalau ada satu jarum tertusuk atau ada satu duri menempel dalam satu anggota tubuh kita, misalnya dalam jari kita atau dalam jempol kita. Semua menjadi sakit. Nah, kita sebagai anggota tubuh Kristus itu, ya Paulus mengatakan, dari mana kita tahu itu cukup sehat? Ya, kalau satu sakit, yang lain turut merasakan. Kalau yang lain bersuka cita, yang lain turut juga bersuka cita. Jadi pengujian komunitas itu cukup sehat adalah ketika kita sanggup bersuka cita kepada mereka yang sedang bersuka cita dan ikut menderita dan berduka terhadap mereka yang juga sedang menderita dan berduka.
Praktisnya gimana Bapak Ibu? Mudahkah kita merasakan ini dalam anggota tubuh yang lain? Kalau dia sedang bahagia, apakah kita juga bisa turut bahagia? Kalau dia sedang menderita, bisakah kita betul-betul turut merasakan penderitaan seperti yang dialami? Itu tidak mudah ya, tidak mudah. Mungkin secara fenomenal kita kelihatan begitu, tapi di dalam hati kita terdalam, bisakah kita turut betul-betul merasakan sukacita dan duka cita orang lain? Nah, ada hal praktis yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Orang sedang berduka, bagaimana supaya kita melatih empati kita, turut merasakan penderitaannya. Ya, mengunjungi mereka yang sakit, kita bisa mendoakan. Ya, itu salah satu praktisnya aja Bapak Ibu ya. Kita jangan cuek-cuek, ada orang sakit gitu ya, kita tidak peduli begitu ya, kita pikir kita nggak dekat, padahal kita adalah anggota tubuh Kristus. Dan orang bersuka cita, misalnya ada pernikahan, kelahiran anak ya, orang mendapatkan pekerjaan, orang ulang tahun, kita bisa belajar berbagi kepada mereka. Supaya empati kita muncul, karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Kemarin di dalam ulang tahun ke-80 GKY Bapak Ibu ya, saya kutip, ini bukan perkataan saya, tapi perkataan Pendeta Yohanes Adria. Jadi waktu kita bicara kesatuan, itu sekali lagi Bapak Ibu, kesatuan kita yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam doanya yang terakhir. Kesatuan yang selalu disebut-sebut oleh Rasul Paulus di beberapa suratnya, adalah kesatuan yang sifatnya spiritual. Ya, sesuatu yang itu ya, yang sifatnya sangat esensi ya Bapak Ibu ya. Polanya itu adalah seperti Allah Tritunggal, khususnya lebih tepatnya seperti Bapa dan Anak. Ya, itulah kenapa dalam doanya itu 3 kali Tuhan Yesus berdoa, seperti engkau dan aku adalah satu. Seperti engkau dan Bapa ada, seperti engkau dan aku adalah satu. Seperti engkau dan aku adalah satu. Seperti Bapa dan Anak itu satu. Kedalaman itu ya, relasinya begitu dalam, kesatuannya begitu esensi, Bapa dan Anak itu dalam semua aspek bersatu. Saling mengasihi, saling menghargai, hidup harmonis, sehati sepikir, visi dan tujuan sama. Ya Tuhan Yesus ya Bapak Ibu menarik sekali. Kalau kita melihat dalam Injil, tiap kali ada murid-murid atau orang lain menggoda dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan visi kehendak Bapaknya, dia pasti akan berkata tidak. Aku dipanggil untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Ketika para murid ingin memberikan tanda kutip kemuliaan yang lebih supaya dia show kehebatannya, melakukan mukjizat, melakukan ini dan itu. Tuhan Yesus pasti tolak. Tidak, aku dipanggil untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Satu, Bapa dan Anak adalah satu. Apa yang menjadi kehendak Bapa itu juga adalah kehendak Anak. Bekerja bersama-sama, visi yang sama. Sangat itu ya Bapak Ibu ya, sifatnya sangat begitu dalam, spiritual dan relasionalnya itu begitu indah. Nah inilah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus bisa terjadi di dalam komunitas kita, termasuk di dalam gereja. Dengan semua keanekaragaman, keberbedaan kita, ya keunikan kita masing-masing, kelemahan dan kelebihan kita, Bapak Ibu, biar kita ingat kita adalah anggota tubuh. Kita punya peran yang berbeda, fungsi berbeda, mari menjadi anggota seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah anggota tubuh-Mu yang berbeda-beda satu dengan yang lain, yang unik, yang engkau panggil untuk menjalankan fungsi kami sesuai dengan apa yang kau kehendaki Tuhan sebagai anggota daripada tubuh Kristus itu. Kami berdoa supaya di dalam kehidupan kami ini, kami boleh makin mengenal siapa diri kami, apa peran kami, apa yang kau kehendaki dalam kehidupan kami sebagai anggota tubuh-Mu Tuhan, dan biar kami melakukannya. Ingatkan kami terus bahwa engkau memanggil kami untuk menjadi satu. Engkau menghendaki kami sebagai orang percaya dimanapun kami berada menjadi satu dengan orang percaya yang lain. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati terus gereja kami Tuhan dengan perbedaan-perbedaan yang ada, dengan pergumulan-pergumulan yang ada, biar kami terus boleh didorong seperti apa yang terjadi kepada Bapa dan Anak. Demikian juga kami sebagai anggota tubuh Kristus itu adalah satu. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.